Oke, kembali lagi di channelnya Silakmen. Di episode sebelumnya, gua udah bahas tentang apa ya, pengetahuan dasar lah, ceileh, pengetahuan dasar, cenah. Pengetahuan dasar tentang buah iblis itu apa yang didapatkan, ada berapa jenis dasarnya, lalu apa apa konsekuensinya setelah memakan buah iblis itu. Nah, di episode kali ini, gua mau membahas tentang salah satu jenis dasar dari buah iblis ini. Jadi ada 3 jenis dasar ya, ingat. Yang pertama itu ada paramecia, yang kedua ada zoan, dan yang ketiga ada logia. Pada kali ini gue mau membahas tentang buah iblis tipe dasar yang pertama yaitu paramecia. Secara sederhana, buah iblis yang paling umum ditemukan di dunia One Piece ini yaitu buah iblis bertipe paramecia. Nah, tipe paramecia ini kayak gimana sih? Jadi tipe paramecia ini tentu saja bagi seseorang yang memakan buah iblis bertipe ini, otomatis dia akan diberikan sebuah kekuatan khusus. Nah, kekuatan khususnya ini dia memberikan kemampuan fisik atau kemampuan elemen dari suatu senjata ataupun suatu benda gitu. Jadi kalau paramecia itu bentuk kekuatannya itu memberikan sebuah kekuatan fisik atau kemampuan elemen dasar dari suatu benda. Atau mungkin suatu suatu peristiwa gitu, suatu bencana gitu. Gue juga masih belum tahu secara pasti konsep dari paramecia ini. Beda halnya dibandingkan kayak buah iblis tipe zoan sama tipe logia. Beda. Soalnya ini tuh lebih umum, lebih banyak, dan ya lebih luas gitu. Salah satu contohnya adalah tokoh utama kita. Tokoh utama kita itu dia itu memakan buah paramecia dari buah gumu-gumu nomi. Jadi dia mendapatkan kekuatan khusus dari sifat elemen karet, di mana bisa membal, bisa menghantarkan listrik, kebal dari peluru, hal-hal benda-benda tumpul, bisa memanjang. Jadi kan itu sifat-sifat dari karet diaplikasikan ke tubuh pengguna itu. Jadi tubuh si Luffy ini dia berubah menjadi karet. Ada juga bagi itu dia paramecia, dia itu buah apa ya, tapi intinya chop nomi kalau nggak salah. Jadi si tubuh bagi ini dia bisa bisa terpisah gitu, bisa terpisah. Dan bagi ini buah iblis bagi ini dia musuh alami dari semua pendekar pedang. Walaupun kan pendekar pedang kan tujuan utamanya kan untuk menyayat ya, untuk mengiris musuh-musuhnya. Tapi kalau dia ketemu sama bagi ya nggak ada efek-efeknya karena tubuhnya bisa lepas sendiri gitu. Ada juga yang merubah berat masanya. Jadi dia bisa merubah berat masanya tuh jadi 1 ons, jadi 1 ons jadi berapa ya? Ya pokoknya dia bisa bisa ringan lah, sampai bisa terbang, sampai dia bisa berubah ke 10 kilo atau 100 kilo. Gitu. Ada juga yang bisa merubah upil menjadi bom. Ada yang bisa merubah bisa merubah paramecia tuh siapa ya? Sini Korobin. Dia bisa menumbuhkan anggota tubuhnya. Entah tangan, entah mata, kuping, kaki, telinga. Anggota tubuhnya lah pokoknya mah. Terus ada lagi tuh paramecia itu. Oh ya, ada yang ini nggak tahu ya. Kayaknya ya dia bisa ini deh. Mengeluarkan lilin, memanipulasi lilin. Terus ada juga yang bisa dia bisa
berenang di tanah, di tembok, dimanapun. Ada yang bisa mengendalikan benang. Ada yang bisa berubah menjadi berlian. Ada yang bisa mengubah penampilannya. Kalau dia pakai tangan kanan, nyentuh tangan kanan, dia bisa berubah. Tapi kalau dia nyentuh ke mukanya pakai tangan kiri, dia bisa balik lagi ke muka aslinya. Dan masih banyak lagi. Tapi di buah paramecia ini, setahu gua ya, ada dua buah iblis bertipe paramecia yang paling dicari sama semua orang. Yang pertama itu paramecia, jadi ada buah iblis terkuat. Buah iblis terkuat dipegang ternyata sama paramecia, yaitu buah iblis gura-gura nomi. Itu teh getaran kalau nggak salah, artinya tuh gura-gura nomi tuh buah iblis getaran. Jadi orang yang memakan buah iblis gura-gura nomi ini, dia akan bisa menciptakan elemen getar, bisa ngebalikin pulau, bisa menciptakan tsunami, bisa memberikan efek hancur yang gede pokoknya mah. Buah iblis terkuat itu ada dipegang sama paramecia sampai detik ini. Terus yang kedua adalah buah iblis termahal. Buah iblis ini dimakan sama Trafalgar Law, sama Law. Dimakan sama Law. Sebutannya itu OP-OP nomi. Jadi buah iblis ini dia bisa menciptakan suatu ruangan khusus, kayak ruang operasi gitu. Dan buah iblis ini konon katanya bisa memberikan kehidupan abadi. Tapi untuk memberikan kehidupan abadi itu, si pengguna buah iblis ini akan kehilangan nyawanya. Dan faktanya buah iblis OP-OP nomi ini yang dimakan sama Laut ini pernah dihargai sama pemerintahan dunia atau angkatan laut 5 miliar deh. 5 miliar deh. Dan 5 miliar berry itu. Jadi mata uang di One Piece itu berry, bukan dolar, bukan euro, bukan pound sterling, apalagi bukan rupiah. Tapi berry. Konon ini faktanya, ini gue lupa ingat, tapi buah iblis OP-OP nomi ini dihargai setinggi 5 miliar berry. Dan faktanya lagi, 5 miliar berry ini sama kayak buronan bajak laut paling tinggi. Siapakah itu? Nanti ya. Bayangin ada buah iblisnya aja, dia menyamai harganya sama kayak buronan yang paling tinggi. Bayangin coba. Betapa spesialnya buah paramecia OP-OP nomi ini. Nah, ini umumnya. Jadi paramecia itu dia hanya bisa mengubah tubuhnya saja. Mengandung sifat-sifat barang atau elemen tertentu. Ada juga yang bisa mengubah dirinya menjadi pisau atau senjata tajam. Ada yang bisa merubah dirinya menjadi baling-baling. Ada juga yang bisa merubah dirinya tuh menjadi beberapa senjata. Nah itu jadi cuman dirinya aja gitu yang bisa berubah. Paramecia. Tapi ada kelas khusus dari buah iblis bertipe paramecia ini, disebut paramecia spesial. Buah iblis ini yang termasuk ke dalam paramecia spesial ini mampu memiliki kemampuan mengatur kepadatan tubuh sehingga dapat menjadikan tubuh pengguna seakan-akan memiliki sifat khusus buah iblis tersebut. Nah, untuk sampai sekarang tuh sampai chapter 1047 yang baru ketahuan makan paramecia spesial ini cuman satu karakter saja yang dinamakan Charlotte Katakuri. Charlotte Katakuri ini dia memakan buah iblis yang dinamakan Mochi Mochi Nomi, di mana dia bisa mengubah tubuhnya menjadi
memiliki sifat mochi, di mana elastis, terus teh panas, dan sebagainya gitu. Tapi Paramecia ini walaupun dia bisa mengubah tubuhnya, tapi tubuhnya tuh tetap padat. Jadi kalaupun misalnya adu kekuatan, dia kalah ya dia tetap kalah gitu, kekuatannya kalah, dia tetap kena pukulan gitu. Nah bedanya kalau Paramecia spesial ini, walaupun adu kekuatan, dia tetap kalah kekuatannya, terus ada pukulannya itu tidak mengenai tubuh padatnya, karena tubuh padatnya itu seakan-akan memiliki sifat mochi, di mana sifat mochi itu nggak merasakan apa ya, ya elastis kan, kalau kena pukul, yang mukul mochinya itu kayak bolong gitu aja gitu, terus balik lagi, menjadi padat lagi, gitu loh. Ibaratnya si Katakuri ini dia mampu memanipulasi badannya selayaknya mochi, sehingga musuh-musuhnya itu nggak bisa menyerang bentuk padatnya, dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi Katakuri lah. Nah itu tipe buah iblis pertama, yaitu Paramecia. Dan kelas khususnya, ada kelas khusus yaitu Paramecia spesial. Dan sekian, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan episode kali ini yang membahas tentang buah iblis tipe pertama yaitu Paramecia. Selanjutnya, gue mau membahas tentang buah iblis tipe kedua yaitu Zoan. Karena kalau digabung jadi satu episode itu bakalan panjang dan saya capek ngomongnya. Terima kasih buat teman-teman. Sehat-sehat terus yang sudah mendengarkan. Gua Lakmen pamit undur diri dan dadah.